Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia hari ini, sobat literasi yang berada di manapun. Kita kembali lagi di channel YouTube Literasi Sulawesi Utara. Sebelum saya mau memperkenalkan narasumber saya yang hari ini, di sebelah saya kece luar biasa gitu ya. Hai. Kalau bahasa dia sudah rapi kan gitu. Hari ini tapi jangan lupa harus subscribe, like, and comment dan share ya teman-teman, karena hari ini kita akan membahas tema yang ringan, menarik, namun kayaknya kalau di samping saya ada kakak ini bisa jadi ringan. Saya nggak tahu juga bakal ringan apa berat ya, nanti kita coba tanya nanti. Manado semua punya. Halo Oke. kakak Nono. Halo Kak Dila. Apa Tentu saja kabar? baik-baik. Tentu saja baik-baik. Hari ini terlihat segar bugar kak. Dan tidak seperti biasanya karena Dan, rapi. dan tidak seperti biasanya karena hari ini kan terlihat sangat rapi. Iya. Rambutnya disisir rapi gitu ya. Iya. Tapi tidak mengurangi nilai intelektualnya kak. Tenang aja kak. Semoga. Semoga. Oke. Sebelum saya mau bertanya tentang banyak hal ke beliau, sobat literasi, hari ini saya juga memperkenalkan dulu nih, karena namanya tak kenal maka tak support ya. Ya, Kalau tak Pak. sayang kan tuh udah biasa ya, Ya. gitu loh. Dan harus subscribe. Ya. Oke, baik. Beliau ini adalah seorang antropolog lulusan salah satu universitas terbaik di Indonesia dan menulis puluhan judul buku, Ya, boleh. melahirkan banyak karya dari jejak-jejak beliau yang notabene itu orang yang nggak bisa diem gitu ya. Dia punya banyak kreasi dan kreativitas untuk melahirkan karya-karya yang luar biasa, yang salah satunya hari ini yang bakal kita bahas. Juga ratusan artikel, tulisan lepas yang hadir dari tangannya beliau, dan tulisan-tulisan itu kalau bahasanya kami itu berisi, padat gitu. Bernas. Iya. Tidak hanya sekedar uap. Oke, baik kan Nono. Seorang antropolog muda, asetnya Sulawesi Utara gitu ya. Karena Oke. artinya antropolog itu kan jurusan yang apa ya, itu tuh tidak banyak yang meminati gitu loh, antropologi gitu ya. Why? Kenapa Kak Nono memilih jalan yang tidak semua orang hadir di situ? Kecelakaan, Pak. Mohon maaf, saya masih Siap, Bu. Kecelakaan, Bu. Loh, kok bisa? Apa maksud dari kecelakaan? Dulu waktu SMA, saya pingin jadi fisikawan sebenarnya. Saya Oke. suka sekali dengan melihat bintang, astronomi itu magical. Tapi juga saya senang jalan-jalan. Saya suka naik gunung. Hampir tiap minggu saya naik gunung dengan teman-teman, menginap di hutan, berjalan-jalan. Suatu ketika ada acara di antropologi Unsrat, mengundang guru-guru untuk sosialisasi. Saya ingat nama gurunya. Saya begitu jatuh cinta dengan guru-guru yang dengan guru-guru yang selalu mendorong saya. Entah dalam kadang-kadang sebuah kecelakaan, coincidence. Jadi kadang-kadang makan sebuah kebetulan. Nama gurunya Agustinus Kakombohi, guru saya di Iya, hai SMA Pak. 8. Hai Pak Agus. Halo Pak Agus. Oke. Jadi guru antropologi, dia lumayan dekat dengan saya waktu SMA. Dia ajak ke acara sosialisasi jurusan. Saya datang bersama beberapa teman. Datang, saya orang yang tidak terlalu suka repot. Yang sama seperti Dila bilang tadi, pecicilan tapi nggak suka repot. Kadang-kadang ini adalah mode mungkin salah satu yang paling rapi karena diundang oleh Dila. Oke, baiklah, oleh literasi sulut ya Kak. Ya. Jadi saya datang. Kemudian datang setelah lulus, saya nggak mau repot aja sebenarnya, karena harus, antropologi mahasiswa yang kecil sebenarnya, nggak banyak orang, Ya. betul sekali, nggak banyak orang. Iya, bukan sebuah pilihan yang banyak diminati gitu ya, kan.
Jadi saya datang aja bawa berkas karena saya nggak mau repot naik turun tangga universitas harus ke fakultas. Jadi saya hanya bawa berkas lamaran saya untuk kuliah itu di program studi di jurusan. Saya tidak perlu naik tangga, satu kali naik angkot waktu itu, mobil mikro tentu saja. Ketemu dengan satu orang saja sudah cukup, difasilitasi resmi jadi mahasiswa, tidak banyak repot. Tapi setelahnya saya jatuh cinta karena dia memberikan ruang untuk jalan-jalan, belajar dari. Jadi kalau teman-teman pergi ke ilmu sosial, selalu ada bagian atau kantor yang namanya laboratorium, Fakultas Ilmu Sosial misalnya, atau laboratorium antropologi. Itu hampir tidak ada barang-barang yang kita kenal di laboratorium, tools-tools yang membingungkan itu, misalnya labu, elementary dan segala macam. Hampir kosong kecuali meja dan kursi dan mungkin beberapa buku. Tetapi mereka sering sebut bahwa lapangan penelitian kami adalah di masyarakat. Jadi saya punya kesempatan jalan-jalan sejak kuliah. Jalan-jalan ke banyak tempat di Indonesia, terutama ketika masih kuliah. Baru saya bisa jalan-jalan ke tempat-tempat yang ketika itu bahkan jarang sekali orang datangi. Dan saya jatuh cinta dengan mengenal masyarakat, bicara dengan mereka, simply get lost. Touch dengan mereka gitu attach to them. Bicara melihat raut wajah mereka, bicara mengenai keseharian hidup, hal-hal kecil, apa yang mereka makan, kenapa makan itu, apa yang mereka pikirkan tentang orang-orang di kota, apa yang mereka pikirkan tentang kehidupan di desa, aspirasi mereka, melihat bentang alam, scenery. Seringkali sejuk menghirup udara segar. Kadang-kadang hal-hal itu kan kemudian tidak terpikir oleh orang-orang yang kayak kita sudah berpikir sangat luas gitu, hal-hal yang perintilan kayak gitu yang kita anggap kecil ternyata itu membuat Kakak Nono sangat menarik gitu ya. Tentu saja di antropologi ada istilahnya tuh. Jadi taken for granted. Kalau orang Manado bilang itu memang so begitu. Jadi way of life, cara orang hidup, semangat, aspirasi, bagaimana ide mendorong pada perilaku. Itu luar biasa. Anda bisa ketemu dengan sedemikian banyak model orang, sedemikian banyak aspirasi dari yang misalnya yang kita ngobrolin kali. Ternyata orang ini bertato dan segala macam kelihatan tidak menjanjikan, tetapi dia benar-benar menjanjikan dalam arti kerja. Kadang-kadang ibu-ibu rumah tangga seringkali dilihat sebagai pekerjaan domestik yang kayaknya kok ya sudah lah itu cuman sebagai pelengkap gitu. Tetapi di banyak kenyataan misalnya kita bisa ngerti bahwa ibu rumah tangga itu adalah profesi yang mulia ternyata. Iya, dan mendukung dalam hampir semua aspek ekonomi keluarga. Tidak hanya ekonomi keluarga, alih tumbuh kembang anak, dia menyediakan hampir semua aspek madrasah pertama jauh sebelum madrasah madrasah formal. Jadi dia selalu jadi intriguing, amazing. Jadi selalu bikin saya amazed, terkesima dengan hal-hal kecil begitu. Itu yang membuat Kak Nono akhirnya memilih untuk mengambil jurusan antropolog itu. Dan ketika kan tadi bilang kecelakaan, itu insiden dia. Yang akhirnya ternyata setelah saya masuk, satu insiden, yang kedua saya nggak mau ribet. Dan ketika sudah masuk ternyata seindah ini gitu. Pertama adalah kecelakaan, kedua dan ketiga dan seterusnya adalah jatuh cinta. Jatuh cinta, baiklah. Menarik. Ini menarik sekali sejarahnya Kak Nono jatuh cinta terhadap dunia antropologi. Hari ini kita memiliki tema namanya Manado Semua Punya. Tentu saja. Dengan ada hadirnya juga salah satu karyanya Kak Nono di sini, Menjadi Manado gitu kan. Menarik sekali sebenarnya tema kita hari ini. Kenapa harus dikatakan bahwa Manado itu semua punya? Apa memang tidak terlihat begitu atau bagaimana? Dia kadang-kadang buat sobat literasi, dia kadang-kadang ini isu sebenarnya yang seringkali terlihat
berat sebagai akademik, tetapi menyenangkan dan renyah, taken for granted untuk dikonsumsi dan dihidupi sehari-hari. Jadi orang pikir kalau misalnya orang baca, kita baca hal-hal kecil sejarah Manado, biasanya orang berangkat dari sejarah. Manado seringkali dibayangkan sebagai milik kepunyaan warga Minahasa saja. Yang sangat identik orang Minahasa, kekristenan seringkali. Jadi orang kalau datang ke Manado, oke, kita akan datang ke kota Kristen. Karena memang itu yang kemudian termindset di aku juga gitu, Kano. Jadi sependek pengetahuanku gitu. Masalahnya dari sudut pandang sosiohistoris misalnya. Jadi kita bikin 2 layer. Jadi ada persoalan historis di situ, sejarah. Basis sejarah itu sederhana. Sejarah berbasis kepada arsip. Jadi sebuah bukti-bukti yang dapat dibuktikan secara metodologis lewat arsip-arsip, kesaksian ketika. Jadi hanya karena kesaksian bukan berarti dia langsung atau sebuah legenda. Jadi hanya karena dia story, cerita, bukan berarti dia history. Legacy itu ya? Bukan berarti dia jadi history. Bukan berarti dia jadi sejarah. Dan kedua, kita masukkannya dari aspek sosial. Jadi bagaimana ini berkelindan bahasa Indonesianya. Jadi intersect terhadap saling tindih antara yang lain. Dari aspek historis, saya sendiri ragu di dalam tahun 1420 ketika peta kota Manado mulai, bukan kota Manado, daratan Sulawesi bagian utara mulai ditulis di peta-peta dunia ketika itu abad ke-15. Dan kemudian 1541 dan seterusnya. Itu seringkali dan laporan-laporan tentang warga yang bermukim di dalamnya. Saya malah kurang menemukan sebagai kota wilayah ini bahwa ada ciri-ciri spesifik yang sangat lekat dengan kebudayaan Minahasa. Tetapi bukan sosial dan historis secara bersamaan. Tetapi justru adalah sebuah tipikal, kalau di ilmu sosial dia sebut wilayah frontiers. Jadi wilayah-wilayah yang depan yang ketemu dengan banyak kebudayaan. Di beberapa buku dia disebut silang budaya. Jadi wilayah yang paling gampang disebut wilayah pelabuhan rendezvous, tempat segala sesuatu bertemu, bukan hanya sebagai gedung, tetapi juga sebagai selera makanan, hal-hal kecil. Kuliner. Salah satu yang paling gampang dan paling menarik tetapi paling sering dilupakan kuliner. Contoh panekuk. Coba aja pancake, coba aja cari di Sulawesi di wilayah Eropa pancake itu kalau pakai unti dan kelapa. Kita menggunakannya pakai kelapa di sini dan pakai daun pandan sebagai pewarna. Di Eropa mana? Tetapi kita menggunakannya istilahnya sebagai istilah yang sangat barat. Atau kita misalnya nasi kuning. Bagaimana nasi kuning itu bisa berkembang dan jadi sebuah makanan lokal? Dan orang-orang yang kalau kita perhatikan dari aspek sejarah, dari jelajah arsip, Manado itu seringkali terlihat sebagai kota yang lebih tepatnya bukan milik Minahasa, tetapi lebih tepatnya milik semua. Bahkan di situ ada dalam tanda petik orang-orang dari timur jauh, di istilah-istilah kolonial disebut frame de Oosterlingen. Termasuk orang Arab dan orang China, Tionghoa, warga lokal termasuk yang disebut seringkali orang bilang dengan istilah Alifuru, Alfuren dan orang-orang barat. Jadi dia menjadi mix jadi satu di sebuah wilayah yang dulu sebelum tahun itu kosong dan benar-benar kosong, hampir tidak ada pemukiman, tidak disebut Manado, itu nama pulau kecil sebenarnya yang kita kenal sekarang yang ada di edisi sebelumnya. Aude Manado, Manado tua. Jadi tidak ada kata Aude di situ dulu. Jadi hanya Manado. Tetapi kemudian karena wabah dia bergeser ke pemukiman yang lebih luas yang sekarang jadi kota Manado. Itu historis sekali. Dan kemudian itu yang membuat bisa jadi itu juga yang membuat nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya kita, toleransi kita itu terjalin baik kali ya? Oh ya, tentu saja. Orang kita bisa mulai mungkin dari ini. Manado itu orang Sangir punya legacy yang banyak dan orang Ternate. Bahasa Melayu yang kita gunakan itu memiliki sifat egaliter. Egaliter itu seimbang, sama rasa, setara,
hampir tidak ada strata untuk dalam tanda petik unggah-ungguh. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang lebih demokratis. Yap. Dan bahasa Melayu yang kita adopsi hari ini adalah di Manado adalah bahasa Melayu yang ketika itu disebut Melayu rendah, tidak selalu artinya seperti hari ini. Tetapi Melayu rendah itu seringkali ketika itu disebut lebih cenderung sebagai Melayu pasar. Umumnya digunakan oleh orang. Iya. Jadi itu adalah warisan-warisan dari bahasa Melayu dari Ternate di bandar-bandar tua itu, Tidore. Kemudian ada suku Bajo juga kan? Ya, tentu saja. Semua berdagang di sini, semua bertemu, memerlukan lingua franca, bahasa-bahasa penghubung. Lingua bahasa franca itu bahasa penghubung, dan orang bisa bicara dengan bahasa tersebut. Ada satu buku menarik yang menyatakan, dan lewat penelitian yang sangat serius, arsip David Henley namanya, penulis buku. Dia menulis kenapa orang Manado yang terbagi ke dalam berbagai banyak suku di Minahasa, ada orang Bajo termasuk di dalamnya, ada orang-orang Sangir yang juga berbagai macam suku, orang Arab, orang China, orang Bola Mongondo, orang Gorontalo dan segala macam itu menggunakan bahasa Melayu karena bagi orang-orang Belanda mengajarkan di dalam sistem pendidikan bahasa Belanda kepada orang yang bertutur berbagai macam bahasa ini itu sangat sulit. Karena terlalu banyak bahasa. Tetapi bagi orang lokal yang punya banyak sekali bahasa itu, untuk belajar bahasa Belanda jadi sulit karena ada bahasa satu di tengah. Jadi mereka akhirnya menggunakan bahasa Melayu yang sekarang orang kenal jadi bahasa Manado. Yang sekarang orang kenal sebagai bahasa Manado. Dan saya ingat betul bahwa kita itu memiliki slogan Torang Samua Basudara. Yang artinya kan berarti benar, ketika kita mengangkat tema hari ini Manado Samua Punya, berarti memang kita orang Samua Basudara, dan itu tuh benar-benar tertancap oleh siapapun ya. Kalau saya ngobrol sama teman-teman yang ada di misalnya di luar dari Manado gitu ya, mereka selalu bilang Manado itu seru ya gitu. Manado itu enak karena kalian tuh punya banyak sekali kultur di dalam situ, dan agamanya juga bermacam-macam, namun berdampingannya itu luar biasa gitu. Tidak pernah terjadi konflik. Iya. Bener kan? Sejauh yang Kanono pelajari soal antropologi, kapan kemudian Manado terlihat begitu menyeramkan? Kan tidak. Itu kalau orang Manado bilang kalau konflik itu cari suara. Cari suara, oke. Jadi bukan selalu karena masalah-masalah yang kita temukan di banyak daerah di Indonesia, tensi tegang gara-gara agama dan segala macam. Orang sama basudara. Orang semua basudara. Dan kemudian tadi Kanono sempat ngomong Kak Dila bahwasanya orang-orang tuh banyak dari suku-suku yang kemudian hadir di Manado ini. Salah satunya ada suku Bajo dengan kemudian perdagangannya, dan kemudian bagaimana Kanono melihat ekososial ekonomi yang hadir di Manado saat ini? Oke. Kita boleh mulai dari orang sama basudara, dan kenapa itu bukan bergeser, saling mempengaruhi ke ekonomi. Kalau orang pikir Manado sebagai kota, bukan sebagai provinsi Sulawesi Utara, sebagai ibu kota yang mayoritas Kristen, ya itu seringkali ada benarnya. Sebagai realita itu di ilmu sosial ada banyak, ada realita simbolis, ada kenyataan simbolis, ada kenyataan sosiologis, ada kenyataan fungsional, macam-macam. Kalau pakai data kependudukan sebenarnya itu tidak jauh beda. Jadi orang sering bilang kalau di buku-buku yang statistik penuh dengan angka, jadi yang sebenarnya tidak terlalu dominan. Karena komposisinya itu juga tidak 60%, 70% sama seperti Aceh misalnya 90%, atau Gorontalo 90% penduduknya beragama Muslim. Di sini hanya sekitar 50 lebih sedikit, karena Muslim secara statistikal ada di angka 38 sampai 40%, dan Kristen, dan itu terbagi juga ke 5-6 agama yang lainnya termasuk kelompok-kelompok agama. Dari sudut pandang ekonomi atau sosial ekonomi, dia jadi sebuah ekosistem karena misalnya contoh. Jadi sebuah ekosistem karena dia misalnya contoh. Orang Gorontalo itu seringkali dikenal sebagai, dan orang Bajo seringkali dikenal
commerce society, jadi orang yang berdagang. Yep. Anda nggak bisa, ada orang Minahasa di gunung misalnya, di pemukiman-pemukiman di kabupaten, dia akan menanam hortikultura. Siapa yang mau jual? Dan bagaimana dia sampai ke tangan penduduknya? Itu hal-hal sederhana yang dipelajari di antropologi dengan sangat serius, tapi seringkali tanda petik luput. Karena orang hanya berpikir angka-angka makro. Tapi bagaimana itu deliver dari produsen, ya didistribusi sampai ke tangan konsumen, itu kan supply chain-nya panjang. Nah ini di tiap komunitas biasanya selalu saja ada anomali di ilmu sosial. Ada kebiasaannya masing-masing. Orang Minahasa menanam tumbuhan ini untuk dijadikan pangan. Ada orang Sangir dan orang Bajo yang mencari ikan di laut. Ada orang Gorontalo yang menjualnya. Dan ada orang, misalnya orang penduduk kawan-kawan dari suku Jawa yang datang sebagai tenan misalnya menjualnya sebagai produk makanan. Nah itu bertemu dalam suatu ekosistem, sebagai suatu ekosistem kota yang penuh. Jadi dia mendukung satu di antara lain untuk mensupport hidup komunitas yang lain. Satu memproduksi, harus ada yang membeli, harus ada yang mengirimkannya ke konsumen, harus ada yang mengolahnya sampai menjadi bahan makanan. Jatuhnya kayak rantai makanan ya? Oh ya, tentu saja. Ilmu sosial itu, seru. environment itu, ekosistem itu seperti rantai makanan. Satu terhubung terhadap yang lain, jadi tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah terputus bahkan ya? Tentu saja. Di ilmu sosial tidak pernah ada diktum di mana satu faktor atau satu indikator atau satu variabel mempengaruhi fenomena, memberi pengaruh untuk terjadinya fenomena yang lain. Tidak pernah satu. Kenyataan sosial selalu berlapis. Berlapis-lapis ya, ada layer-layernya sehingga muncul sebuah apa ya? Jadi bayangkan balapis, kuis balapis itu kadang ada 2 lapis, ada 3 lapis warna, tetapi ada ada belasan puluhan lapis sampai dia jadi kue yang menarik untuk dimakan. Tidak hanya estetik di rasa lidah, tetapi juga estetik dalam arti penampilan di panca indera. Mantap. Semacam gitu. Kalau kita ngomongin soal kuliner, tadi kan kita ngomongin bahwa Kanono bilang kadang-kadang tuh orang kalau udah bicara banyak hal, dia lupa bahwa yang paling fundamental tuh kadang-kadang terabaikan oleh dia gitu. Nilai-nilai historisnya Kanono banyak menuliskan artikel-artikel yang sosial historis dan lain-lain sebagainya gitu. Terkait dengan kuliner, siapa yang tidak suka dengan masakan Manado? Tidak ada, saya rasa itu kan. Itu kayak semacam tidak mungkin. Edisi kemarin di podcast Literasi Sulu tuh membahas tentang kuliner yang paling yang paling fenomenal, dan itu sudah sampai 3 generasi, itu lalampa. Dan kemudian ternyata tidak hanya lalampa, ada klaper tart yang paling terkenal. Nah, kalau dari sudut pandang seorang antropolog melihat kuliner menjadi salah satu budaya dan sosial ekonomi yang kemudian kuat dan mampu termanfaatkan atau terberdayakan nih masyarakat yang ada di Kota Manado. Warga itu punya, let's say supaya gampang, insting untuk bertahan hidup. Supaya gampang saja. Jadi dia akan menggunakan potensi. Jadi antropologi juga belajar sebenarnya secara operasional. Jadi dia akan mempergunakan segenap potensinya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Salah satu yang paling mendasar, fundamental itu makanan. Contoh yang tadi Dila bilang tentu saja. Klaper tart, pernah ketemu tumbuhan kelapa di Belanda atau di Eropa Barat atau di Oslo atau di Norwegia. Tapi tart kita bisa temukan di sana karena tart adalah makanan yang wajar di sana di berbagai. Tapi ketika itu menurut legenda, menurut cerita-cerita, menurut folktale, mitologi ya semacam cerita urban stories, urban tale. Jadi dia orang Barat dan warga di situ ingin makan tart, tetapi kekurangan bahan karena kesulitan alat transportasi, maka mereka menggunakan kelapa, barang yang ada di ketika itu. Jadi tetapi di ilmu sosial istilahnya apropriasi. Jadi mereka mencomot kebudayaan yang kecil-kecil itu ke dalam satu kebudayaan yang baru, dia bisa juga dibilang alkulturasi atau silang budaya, dan menjadikan miliknya. Jadi akhirnya klaper tart, mana ada bahasa Melayu Manado yang klaper tart adalah bahasa asli. Klaper bahasa Belanda untuk kelapa,
tart bahasa kue untuk kue basah yang tart itu bahasa kue untuk kue bahasa Inggris juga begitu. Tapi diadopsi dan jadi hampir semua orang tahu di Indonesia, bahkan di luar Indonesia klaper tart adalah kepunyaan Manado. Jadi orang itu identitas, stereotyping, apropriasi, pencomotan nilai-nilai budaya dan produk kemudian dijadikan produk identitas miliknya. Itu terjadi juga di Lalampa, Panada. Bisa dapat panada ubi. Panada ubi. Okay. Panada itu ada di Spanyol, kamu bisa dapat empanada yang modelnya hampir sama seperti pastel. Selalu begitu, tapi orang selalu pikir bahwa panada adalah orang Manado. Sama seperti Lalampa. Lemper. Dulu ayam susah di sini, orang pakai ikan lah. Iya. Jadi Lalampa dan lemper pakai ayam, ya, terus tidak dibayar. Orang di sini suka smoky, bau sama seperti cakalang fufu, sama seperti ikan roa. Tapi juga itu strategi dalam tanda penting untuk membuat masa konsumsinya menjadi itu cara beradaptasi. Jadi hal-hal kecil semacam itu dilihat sebagai kenapa dia penting, justru karena dia tidak sering dilihat dan sangat sering diabaikan. Iya. Karena begitu hari-hari taken for granted. Iya. Karena dia betul tadi itu. Karena dia merasa tidak penting sehingga ketika kita telisik dia ternyata hal yang paling penting untuk kemudian dibahas gitu. Orang makan, hampir tidak ada orang di Indonesia yang tidak senang dengan masakan Manado. Benar. Oke, ini sangat sangat menarik buat dalam bicara. Iya, apa ya kayak gitu banyak hal-hal yang kemudian dia bener ya gitu. Oke, Kak Nono, sekarang kan kalau kita bicara soal tadi kita sudah bercerita tentang bahwa makanan itu hal juga yang kemudian mempererat sosial budaya dan lain-lain gitu kan. Nah, hadir sekarang ini kan akhirnya kita melihat bahwa orang mempergunakan kebiasaan kita makan itu menjadi hal-hal yang akhirnya menjadi bisnis, nilai-nilai ekonomi. Muncullah UMKM ya kan, dengan mengusung tema-tema lokal, mulai dari kue, kopi dan lain-lain. Saya rasa bahwa Kak Nono sebagai seorang antropolog juga pasti meneliti tentang soal kopi. Oh ya. Aku pengen tahu aja. Ya, Aku pengen tahu. Nggak usah bilang ketahuan dari wajah kan, kita tiap hari ngeliat. Kopi kan Nono. Kopi salah satu hal yang paling menarik yang bisa kita temukan dari sejarah kolonial Manado. Iya, dan di sini kan Nono tahu sendiri sudah berjamur warung-warung kopi. Bahkan kita punya salah satu tempat ngopi yang mungkin dalam tanda petik legend. Oh ya. Jalan Roda. Ya, tentu saja. Anda bisa melihat mana Anda bisa melihat Torang sama Basudara di Jalan Roda dengan sangat cepat, on blingenai. Semua etnis ada di situ bicara egaliter. Anda tidak peduli Anda pejabat bisa bicara di situ. Di depan penjual rumah kopi itu konsumennya banyak sekali orang kantoran yang banyak pegawai negeri yang banyak orang Minahasa. Di depan situ berjamur dan diapit di toko-toko yang milik orang peranakan China, Tionghoa. Dan mereka berjualan di situ, bahkan memasok kopi ke dalam rumah-rumah kopi yang biasanya dimiliki oleh orang Gorontalo. Selalu menarik melihat hal-hal begitu. Dan kopi adalah segala sesuatu yang orang Manado harusnya dalam tanda petik kalau kita lihat aspek historis berterima kasih terhadap jaringan jalan dan termasuk Jalan Roda. Kalau pernah dengar Multatuli, Douwes Dekker, Edward Douwes Dekker. Dia pernah jadi asisten residen di Manado dan karena Kopila dia dibuat jalan dari Zero Point itu menuju ke Kemah melewati kampung-kampung. Jadi diangkat kopinya karena jadi menghubungkan dua Bitung belum ada, menghubungkan dua pelabuhan utama ketika itu Manado dan Kemah. Jadi karena kopi begitu mahal hari itu, kopi ketika itu adalah kopi Manado disebut Manado Coffee adalah kopi termahal di dunia. Manado Coffee. Kopi termahal di dunia. Pertengahan abad ke-19. Anda bisa temukan laporannya di laporan kolonial Belanda. Tapi hari ini sudah hilang bukan?
Ya karena ada persoalan, ada banyak persoalan dan tidak harus itu jadi panjang lagi cerita tuh. Oke. Tetapi melihat bagaimana legasinya Ya, terbawa ya, dan orang menikmati kopi dengan cara yang sangat egaliter seperti di Jalan Roda. Jalan Roda bisa membuat sebuah wilayah jadi provinsi. Iya. Jadi banyak kabupaten kota lahir di Jalan Roda, banyak orang bisa hidup jadi Jalan Roda dan menikmati kehidupan dari situ, merasakan ambience-nya, merasakan efek yang ditimbulkan dari Jalan Roda secara ekonomi. Kalau Anda ke Jalan Roda, Anda tahu bahwa bisnis yang dilaksanakan di Jalan Roda itu bukan cuma bisnis F&B UMKM. Sehari jual tanah, sampai sewa mobil, sampai sewa rumah, sampai tukang pijat, urut-urut, jual mancis, jual rokok. Kanono udah pernah nulis soal ini, soal Jalan Roda. Nah, ada juga itu. Oke. Nanti sobat literasi bakal nanya loh bagaimana cara mendapatkan buku ini. Silakan dicari di internet. Nah, berarti kopi juga ternyata Manado ini pernah hadir kopi yang termahal di abad ke-9 ya. 19 gitu. Oh, ya, tentu saja itu laporan resmi. Dan itu kopi dari mana kalau boleh tahu Kanono? Apakah memang kopi asli dari tumbuh di Manado atau memang dia misalnya tumbuh di pegunungan? Itu Arabica sekitar tahun 1796 dibawa oleh seorang serdadu Belanda, makanya Soldado Marsose. Enok Bastian namanya, ditanam di wilayah Tondano, sekitar situ. Kemudian karena dia prospeknya sangat baik, harganya sangat baik, kualitasnya sangat baik, akhirnya berkembang. Dan Belanda membuat jaringan jalan yang kita masih rasakan sampai sekarang, jaringan jalan utama. Kabitung lewat Maumbi, lewat Kema, ikut kampung-kampung itu yang tembus ke Kema, jalan lama itu, baru ke Tondano, ikut Kema itu ke atas itu, sampai ke Kombi dan segala macam. Itu karena kopi, untuk menyalurkan kopi. Tapi sekarang masih ada nggak sih kopi itu di sana? Oh masih ada, tetapi tidak seperti ya anggap saja dalam arti kapasitas produksi. Ketika tahun itu kapal tidak sebesar sekarang. Kapasitas produksi dan dalam arti kapasitas kualitas dan lain-lainnya itu sudah jauh lebih banyak saingan dan ada lebih banyak strategi yang dibutuhkan sekarang dibandingkan ketika itu. Ketika masih masa-masa monopoli plantasi besar-besaran, perkebunan. Jadi selalu begitu. Kelapa di Manado salah satu yang terbaik pada era Perang Dunia Pertama. Orang Tonsea jadi kaya sekali gara-gara kelapa. Ada istilahnya Malaysia. Great Depression istilah di buku. Jadi karena turun harga, terjadi inflasi ekonomi ketika masa Perang Dunia I, maka harga kebutuhan pangan pokok itu naik, sehingga harga kelapa naik karena ketika itu margarin sampai sekarang itu dibuat dari minyak kelapa. Ketika itu sawit tidak sama. Sawit itu nanti ada 1970-an di Manado. Di Indonesia. Dan jadi masif. Dan karena itu kelapa menjadi penting di wilayah-wilayah pesisir sampai di Gorontalo. Dan kalau kita bicara misalnya Manado ketika itu sampai Sulawesi Tengah. Presiden Manado itu memiliki wilayah sampai Sulawesi Tengah. Jadi semua merasakannya. Dalam arti banyak hal. Dan walaupun kembali lagi, walaupun kopi itu dia tumbuh di Minahasa. Dia kan ada supply chain. Tondano. Tetap aja namanya pasti Manado kopi. Iya. Jadi bukan cuma aspek identitas nama, tetapi ada banyak aspek. Ingat ilmu sosial, kenyataan sosial tidak pernah, realitas sosial tidak pernah satu layer. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Karena dia seperti rantai makanan. Ya. Jadi kopi kan harus sampai ke tangan konsumen. Kalau nggak bisa dijual. Tidak ada nilai ekonominya. Ataupun digunakan dalam arti subsisten hanya untuk makanan keluarga itu sendiri atau petani tersebut, kan harus diolah, dipetik dulu, disangrai, baru jadi ke dalam sebuah produk konsumsi. Iya. Dan Dila nggak menyangka ternyata dapat informasi yang luar biasa nih dari Kanono bahwa dan di dalam di dalam supply chain itu ada berbagai banyak aktor. Ada orang Belanda di situ, ada orang China, ada orang Gorontalo, ada orang Minahasa, ada orang Bajo, segala macam. Multikultur. Dan di dagang itu sederhana.
Dan saya selalu suka dalam arti filosofi di dagang. Anda harus membuatnya semakin sederhana semakin baik. Simplicity is the ultimate sophistication. Dan modal yang paling diutamakan adalah kepercayaan, trust. Yes. Dan di dalam komunitas itu mau tidak mau orang yang berbeda latar belakang itu harus bekerja sama. Karena harus membawa keuntungan dan kemaslahatan. Iya. Harus mendapatkan keuntungan, harus mendapatkan kemaslahatan, dan nggak boleh sampai merusak kepercayaan. Iya, dan konflik itu akan membawa kerugian di dalam bisnis. Selalu begitu. Iya. Iya. Dalam Iya arti dong. apapun. Iya. Buktinya sekarang. Iya. Jadi Konflik selalu. yang terjadi. Ya, harga roti mahal, segala sesuatu mahal gara-gara. Konflik selalu membawa kerugian, dan makanya orang yang di bisnis nggak suka konflik. Tetapi di ekosistem bisnis ada berbagai macam orang yang membuat manajer jadi, kalau kata Dila, jadi orang sama saudara. Jadi kata orang sama. Karena harus percaya satu di antara yang lain, karena ada banyak perut tuh di situ, dan banyak perut yang latar belakangnya beda-beda. Yap. Iya. Jadi indikator, akhirnya Dila paham bahwasannya indikator Manado ini dikatakan sebagai kota Torang Samoa Basudara, ternyata aspek antropologi, sosial, ekonomi, psikologis, Segala macam budaya dan lain-lain itu semuanya menjadi satu dalam kesatuan yang utuh, seperti sebuah rantai makanan yang gak boleh terpisah gitu. Oh ya, tentu saja. Iya. Selalu begitu. Dan itu indah ya ternyata. Iya, dan tapi orang sering lupa. Jadi orang anak-anak kita, teman-teman itu sering kali melihat masa depan mereka itu sebagai sesuatu yang dalam tanda petik, bukan berarti salah, sesuatu hal yang rumit. Iya. Jadi Anda mau pingin jadi presiden, presiden cuma satu, tapi Anda jadi rakyat, tidak pernah rakyat terpilih. Kalau tidak pernah presiden terpilih tanpa rakyat. Tanpa rakyat. Ya. Dan misalnya Anda ingin jadi berguna bagi nusa dan bangsa, tapi bagaimana kalau kita berguna terhadap diri sendiri, komunitas? Iya. Ya, di lingkungan terkecil dulu lah. Di lingkungan kecil itu dia terhubung satu sama lain. Iya. Jadi satu komunitas yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar, benar. Dan jadi nggak pernah, ya, orang dulu secara filosofis sering mengajarkan tidak pernah ada suatu bulat atau suatu garis disusun oleh garis itu sendiri, tetapi disusun oleh titik-titik kecil yang menjadi garis. Lalu gitu. Iya, dan itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Yes. Kanono, oh my god. Ini seru sekali. Dan ini banyak hal yang masih pengen ditanyakan. Tapi kita tidak terasa sudah di penghujung podcast ternyata. Oh my god. Ini sudah hampir masuk ke 40 menit kayaknya ya. Oke, berbicara hal kecil menyenangkan, bukan? Iya, sangat menyenangkan, dan ternyata mendapatkan banyak insight gitu loh. Oh ya. Bicara soal kuliner, bicara soal makanan, soal ternyata bagaimana peran seorang ibu rumah tangga terhadap sosial ekonomi, sosial budaya, peran kopi, peran jalan roda. Oh my god. Itu amazing. Ya. Oke. Baik, Kanono mesti kasih apa ya? Dila pengen apa ya? Sebelum mengakhiri podcast kita hari ini, Kanono harus kasih tahu hal yang paling membuat Kanono akhirnya sampai hari ini tidak berhenti untuk menjadi orang yang kreatif, selalu memberikan karya-karya yang menarik. Apa tujuanmu? Pertama, seperti yang pertama saya lakukan, itu simply kecelakaan dan sisanya adalah jatuh cinta. Itu sesederhana pekerjaan, tetapi Anda jatuh cinta pada pekerjaan. Jadi Anda memerlukan di buku, melahirkan sebuah buku misalnya, Anda tidak memerlukan hanya imajinasi, tetapi juga informasi yang dibaca dari berbagai macam buku. Anda ketemu dengan insight berbagai macam orang, sifat,
maka datang ke literasi, baca buku. Iqra. Tidak Iqra. selalu berarti membaca buku, tetapi membaca orang, situasi sosial, Anda lingkungan, hal-hal kecil, sensitif terhadap hal-hal kecil, Empati. Anda bisa cara lihat hal-hal kecil. Cara orang berjalan, cara orang berpakai baju, cara orang minum kopi, cara orang meminum teh. Kenapa orang minum teh? Kenapa orang minum kopi? Jalan-jalan, bicara dengan orang, hal-hal kecil sebenarnya. Sisanya seperti itu. Jadi saya suka sekali kata itu. Iqra. Bacalah. Tapi tidak hanya sekedar baca. Tidak hanya sekedar buku, baca segala sesuatu. Dan Anda tahu, menjadi seorang penulis itu, kalau kata guru saya, adalah pekerjaan yang sepi. Tetapi di dalam prosesnya Anda tidak hanya butuh satu aspek, tetapi butuh ketekunan. Sama seperti kita belajar kali-kalian dulu, 1 kali 1, 9 kali 1. Jadi harus dilakukan berulang-ulang secara konsisten, dan semua aspeknya dilakukan secara konsisten. Anda membaca secara konsisten, Anda menulis secara konsisten, memperbaiki diri tiap hari, mendengar tiap hari, lebih peka terhadap segala sesuatu tiap hari, ilmu sosial, hal-hal kecil yang bahkan sering diabaikan orang, makanan, buku, cara orang berjalan, kenapa mikro warna biru, kenapa hal-hal begitu. Kan pengen saya tanya lagi nih, kenapa mikro warna biru? Nah, nantilah. 40 menit. Oke, baik. Kak Nono, thank you so much. Kita Kadila, akan, makasih. Iya, sama-sama Kak Nono. Dan ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir loh ya. Di podcast tentu saja, karena kita sering bertemu. Tapi di podcast juga bukan pertama dan terakhir. Kak Nono akan ada segmen-segmen yang Kak Nono harus hadir juga. Oh iya, tentu saja. Untuk memberikan jejak digital. Karena kalau tidak ada jejak digital, hal-hal seperti ini nih harus tetap diberdayakan, Kak. Oh ya. Karena generasi kita tuh perlu tahu. Karena kalau nggak kita yang bertutur, orang-orang yang tahu siapa lagi. Salah satu yang paling saya suka dari kamu, Dil, di dan literasi, kamu tahu jejak digital itu selalu diartikulasikan dan interpretasikan tidak hanya sebagai buku cetak, tetapi juga buku digital. Ya, correct. Baiklah. Oke, Sobat Literasi, thank you. Terima kasih banyak sudah menonton podcast kita kali ini. Dan terima kasih sekali lagi buat Kak Nono atas waktunya. Sudah mau kami repotkan gitu ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bye-bye.